Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran binocular vision yang ke-6. Ini pokok bahasan ke-6 tentang anisometropia amblyopia. Silakan dipelajari, disimak, diskusikan dengan teman-temannya atau dengan saya melalui WA atau Zoom. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir di Siatu. Oke, kita segera mulai saja. Saudara-saudara sekalian, anisometropia menjadi sub pokok bahasan pertama dalam pembelajaran dari ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan anisometropia? Anisometropia adalah suatu kondisi di mana masing-masing mata memiliki daya bias yang berbeda. Artinya, mata kanan dan mata kiri daya biasnya berbeda. Atau mungkin status refraksinya berbeda. Atau status refraksinya sama, tapi daya biasnya yang berbeda. Berdasarkan etiologinya, anisometropia dapat dibedakan menjadi satu, anisometropia aksial dan anisometropia refraktif. Apa itu anisometropia aksial? Anisometropia aksial sebagai akibat sumbu bola mata anterior-posterior tidak sama panjangnya. Kedua, anisometropia refraktif sebagai akibat perbedaan kekuatan refraksi pada mata kanan dan kiri. Ya, itulah anisometropia. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya bayi yang lahir pada usia kandungan 9 bulan, status refraksinya adalah hipermetropia, dan sejalan dengan pertumbuhan usia, bola matanya akan tumbuh memanjang sehingga jarak fokus media refrakta sama dengan sumbu orbita. Tetapi dalam kenyataannya, kadang-kadang pertumbuhan sumbu bola mata kanan dan kiri tidak sama. Maksudnya tidak sama panjangnya. Yang kanan tumbuh lebih panjang daripada yang kiri atau sebaliknya. Oke, coba perhatikan animasi pertumbuhan bola mata pada gambar di samping ini. Akibatnya, mata yang kanan status refraksinya menjadi emetropia, sedangkan yang kiri menjadi miopia. Sekarang marilah kita lihat slide berikutnya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa pada umumnya bayi yang lahir pada usia kandungan 9 bulan, pada umumnya status refraksinya adalah hipermetropia. Dan sejalan dengan pertumbuhan usia, bola matanya akan tumbuh memanjang sehingga jarak fokus media refrakta sama dengan sumbu orbita. Tetapi dalam kenyataannya, kadang-kadang pertumbuhan sumbu bola mata kanan dan kiri sama panjangnya, tetapi jarak fokusnya berbeda. Perbedaan jarak fokus itu bisa terjadi karena daya bias lengkung permukaan depan kornea atau lensa kristalin, mata kanan dan kiri yang berbeda. Oke, coba perhatikan animasi pertumbuhan bola mata pada gambar di samping kanan ini, ya. Akibatnya, mata yang kanan status refraksinya menjadi emetropia, sedangkan yang kiri menjadi miopia. Oke, sekarang kita lihat slide berikut ini. Berdasarkan kekuatan refraksinya, anisometropia dapat dibedakan menjadi satu,
simple myopic anisometropia. Simple myopic anisometropia merupakan suatu kondisi di mana salah satu matanya emetrop, sedangkan mata lainnya adalah miopia. Yang kedua, simple hypermetropic anisometropia. Simple hypermetropic anisometropia merupakan suatu kondisi di mana salah satu matanya emetrop, sedangkan mata yang lainnya adalah hipermetrop. Yang ketiga, simple astigmatic anisometropia. Simple astigmatic anisometropia merupakan suatu kondisi di mana salah satu matanya emetrop, sedangkan mata lainnya adalah astigmat. Yang keempat, compound astigmatic anisometropia. Compound astigmatic anisometropia merupakan satu kondisi di mana kedua matanya astigmatik, tetapi masing-masing berbeda aksis ataupun dioptrinya. Yang kelima, mixed anisometropia. Mixed anisometropia merupakan suatu kondisi di mana salah satu matanya miopia, sedangkan mata lainnya adalah hipermetropia. Atau sering disebut sebagai antimetropia. Ya. Itulah klasifikasi anisometropia dari Benjamin. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan gambar 1 menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki di mana mata kanannya adalah emetropia dan mata kirinya ametropia. Bila mata yang ametropia ditutup, dia masih dapat melihat objek dengan jelas. Tetapi bagaimana bila gantian mata yang ditutup mata sebelahnya? Objek akan nampak kabur. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya penderita anisometropia usia muda yang salah satu matanya emetrop dan mata lainnya ametrop tidak akan menimbulkan satu keluhan, karena dengan kedua matanya dia masih dapat melihat tulisan di papan tulis dengan jelas. Sehingga keadaan itu sering terabaikan. Tetapi apa yang terjadi bila keadaan itu dibiarkan berlanjut? Mari kita lihat slide berikut ini. Bila anisometropia itu dibiarkan berlanjut, maka mata yang emetrop akan berpotensi menjadi mata yang dominan. Sedangkan mata yang ametropia akan berpotensi menjadi amblyopia. Sekarang coba perhatikan gambar di samping kanan ini. Ya. Ketika melihat satu objek, bayangan objek yang terbentuk di retina mata kiri akan nampak kabur. Sedangkan bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan nampak jelas. Maka ketika otak menyelenggarakan proses fusi, sensasi penglihatan yang berasal dari bayangan objek mata kiri akan didominasi oleh sensasi penglihatan yang berasal dari bayangan objek mata kanan. Bila hal itu terjadi atau dibiarkan berlanjut, maka retina mata yang ametropia akan menjadi tidak responsif dalam menanggapi rangsangan cahaya dari luar dan dikenal sebagai amblyopia atau mata malas. Ya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuki subpokok bahasan kedua tentang
Amblyopia. Ya. Ditinjau dari aspek etimologi, amblyopia berasal dari bahasa Yunani, yaitu penglihatan yang tumpul atau pudar. Amblus sama dengan pudar, op sama dengan mata. Kadang-kadang amblyopia ini disebut pula sebagai mata malas atau lesi eye. Bila ditinjau dari aspek terminologi, amblyopia adalah hilangnya visual atau tajam penglihatan uniteral atau satu mata. Meskipun jarang terjadi, amblyopia bisa juga bilateral, dua mata ya. Walaupun telah dilakukan upaya koreksi, visus tidak dapat meningkat secara kuantitatif. Itulah dua pengertian amblyopia, baik ditinjau dari aspek etimologi maupun aspek terminologi. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Namun demikian, tidak selalu anisometropia itu akan mengakibatkan amblyopia. Pada saat bayi lahir dengan usia kandungan 9 bulan, pada umumnya status refraksinya adalah hipermetropia dan tajam penglihatannya berkisar antara gerakan tangan sampai hitungan jari. Jadi misalnya per 300-an atau per 60-an. Setelah berusia 4 sampai 6 minggu, baru muncul gerakan fiksasi. Perkembangan penglihatan yang cepat terjadi pada usia 2 sampai 3 bulan. Pertama yang dikenal sebagai periode kritis. Perkembangan penglihatan binokuler terjadi bersamaan dengan peningkatnya penglihatan monokuler. Pada periode kritis, sel-sel reseptor retina mulai belajar mengubah rangsangan cahaya dari objek yang dilihatnya menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak untuk diolah menjadi sensasi penglihatan. Ya. Saudara-saudara sekalian, potensial terjadinya amblyogenic anisometropia pertama adalah pada penderita anisometropia kongenital. Jadi dia sudah anisometropia sejak dia lahir. Yang kedua adalah terjadi setelah melampaui masa kritis. Pada penderita anisometropia yang status refraksinya hipermetropia, itu akan berpotensi menjadi amblyopia bila selisih OD dan OS kanan dan kiri lebih besar dari 1 dioptri. Sedangkan pada penderita anisometropia dengan status refraksi miopia akan berpotensi menjadi amblyopia bila selisih OD dan OS lebih besar dari 3 dioptri. Sedangkan pada penderita anisometropia dengan status refraksi astigmat akan berpotensi menjadi amblyopia bila selisih mata kanan dan kiri lebih dari setengah dioptri. Dalam subpokok ketiga ini kita akan belajar bagaimana menegakkan diagnosis amblyopia. Diagnosis sebagai amblyopia anisometropia dapat didiagnosa bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Oke, kita lihat slide berikutnya. Diagnosa amblyopia dapat ditegakkan bila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Hasil pemeriksaan refraksi secara objektif menunjukkan status refraksi mata kanan dan kiri berbeda, atau status refraksi mata kanan dan kiri sama, tetapi besarnya derajat kelainan refraksi berbeda. Sedangkan yang kedua, tidak ditemukan adanya kekeruan pada media refrakta dan kelainan pada retina. Sedangkan yang ketiga,
Hasil koreksi visus monokuler tidak dapat meningkatkan visus secara kuantitatif. Yang keempat, ditemukan adanya efek density filter. Nah, apa itu efek density filter? Ya, kita lihat slide berikut ini. Jadi, efek density filter itu adalah sebagai berikut. Bila di depan mata amblyopia itu diletakkan density filter, maka visusnya akan meningkat secara kuantitatif. Setidak-tidaknya 1-2 baris. Ya. Jadi, occluder atau density filter ini merupakan bagian dari aksesoris yang ada pada transit, ya. Jadi, tapi tidak semua transit memiliki perangkat density filter, hanya tertentu itu, atau biasanya yang mahal harganya itu ada, ya, ada density filter. Jadi ingat bahwa efek density filter itu bila di depan mata amblyopia diletakkan density filter, maka visusnya akan meningkat secara kuantitatif, setidak-tidaknya 1-2 baris. Tetapi, bila di depan mata yang tidak amblyopia diletakkan density filter, maka visusnya akan menurun secara kuantitatif, setidak-tidaknya 1-2 baris. Ya, itulah efek density filter. Jadi kalau diletakkan di mata yang tidak ambliop, visusnya jadi kabur. Tapi kalau diletakkan di depan mata yang ambliop, visusnya menjadi meningkat. Oke, kita lihat slide berikutnya. Yang kelima, ditemukan adanya efek crowding phenomenon. Ya, jadi apa itu crowding phenomenon? Kita lihat slide berikutnya. Jadi mata amblyopia lebih sulit mengenali tes objek yang hurufnya bergerombol, ya, seperti ototip yang pada gambar ya. Dan lebih mudah mengenali tes objek yang huruf-hurufnya terisolasi atau sedikit-sedikit saja yang terpisah gitu ya. Seperti pada gambar berikut ini. Ya, itu salah satu optotip proyektor ya. Jadi hurufnya bisa diisolasi. Setidaknya optotip yang hurufnya sedikit-sedikit seperti pada gambar yang kanan ya. Dia diisolasi, nggak menggerombol seperti tadi ya. Bisa dialokasikan 1 objek, 2 objek, ya, dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya. Upaya terapi amblyopia anisometropia. Ya, ada metode patching atau oklusi, ada metode penalisasi, atau menempatkan lensa plus di depan mata yang tidak ambliop. Itu gimana ini ya? Oke, kita lihat slide berikut ini penjelasannya ya. Metode patching atau oklusi. Tujuan utama terapi amblyopia adalah untuk membangkitkan kembali sensitivitas sel-sel reseptor retina yang malas, yang disebut ambliop tadi ya, sehingga mampu mengubah rangsangan cahaya dari objek yang dilihatnya menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak untuk diolah menjadi sensasi penglihatan ya. Jadi metode ini dilaksanakan dengan cara menutup mata yang tidak ambliop dan membiarkannya mata yang ambliop melihat bebas. Hal itu dilaksanakan selama 2-4 jam per hari selama 6 bulan. Wah ya, seperti itu. Jadi mata yang normal, yang tidak ambliop ditutup supaya dia melatih mata ambliop bereaksi untuk menerima rangsangan cahaya. Itulah metode patching atau oklusi. Ini berikutnya adalah metode penalisasi. Yang pertama ya,
Jadi matanya ini ditetesi atropin yang memberikan efek midriasis dan sikloplegi. Jadi akibatnya penglihatan jadi kabur. Jadi metode penalisasi yang pertama ini dilaksanakan dengan cara meneteskan atropin setengah sampai 1% pada mata yang tidak ambliop setiap akhir minggu selama 4 bulan. Ya, jadi ini cuma akhir minggu aja dan itu selama 4 bulan. Mata yang ditetesin jadi kabur ya, yang normal. Tapi maksudnya untuk melatih mata yang ambliop agar bereaksi terhadap rangsangan cahaya dari luar. Oke, slide berikutnya. Metode penalisasi yang kedua, yaitu menempatkan lensa plus di depan mata yang tidak ambliop akan mengakibatkan penglihatannya kabur ya. Hal itu dimaksudkan pasien menggunakan mata yang ambliop untuk melihat objek sebagai upaya untuk membangkitkan kembali sensitivitas sel-sel reseptor retina yang malas. Cuma masalahnya pasiennya mau enggak ini ya pakai kaca plus yang di depan matanya plus 3 ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Tingkat keberhasilan, ya, tingkat keberhasilan terapi amblyopia anisometropia menggunakan metode penalisasi atropin 74%. Ya, jadi keberhasilan dari metode penalisasi hanya 40%, ya, yang 26% tidak berhasil. Dan menggunakan metode oklusi 79% berhasil. Berarti yang 21% tidak berhasil. Setelah melewati masa terapi dan terjadi peningkatan visus pada mata yang ambliop, kemudian dikoreksi dan diberikan kacamata. Itulah tadi, ini belum sampai kacamata, ini hanya bagaimana membangkitkan lagi sensitivitas sel-sel reseptor retina agar tidak malas ya. Jika muncul satu pertanyaan, bagaimana bila belum terjadi ambliop? Jadi kan tadi anisometropi itu berpotensi ya, tapi kalau ukuran tertentu ya, tapi kalau belum terjadi ambliop, apa yang harus dilakukan gitu ya, pertanyaan gitu. Dan jawabnya adalah diberikan alat bantu penglihatan ya, alat bantu itu dapat berupa lensa kontak, dapat berupa kacamata ya. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pembelajaran hari ini. Ya, kita jumpa lagi 1 minggu kemudian ya. Jangan lupa dipelajari, disimak, dibahas dengan teman-temannya, diskusikan maksudnya ya, atau dengan saya lewat WA atau Zoom. Oke, selamat ketemu lagi. Sampai jumpa ya.